Baiklah, jumpa lagi bersama saya Teddy Tangkulung. Saat ini saya berkunjung di Tombatu, di kota Tombatu, tepatnya di GPDI Berea, dalam pengembalaan Pendeta Dr. Max Tamon M. Hum. Beliau juga sebagai Ketua Majelis Wilayah dan salah satu juga anggota Majelis Daerah yang ada di Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pendeta Teddy. Puji Tuhan. Gimana kabarnya nih? Oh luar biasa, baik-baik, sehat. Sehat terus. Pelayanan gimana di sini? Oh apalagi di tengah-tengah wabah virus corona, tapi kami tetap semangat dalam pelayanan. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita akan bincang-bincang bersama Pak Gembala dan pimpinan gereja yang ada di wilayah Tombatu ini. Tentunya tidak luput dari yang lagi viral atau lagi heboh hari-hari ini, lagi tren ya tentang wabah COVID-19 atau corona. Nah, bagaimana pandangan Bapak ya dikaitkan dengan penggenapan firman yang sudah kita lihat bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana pandangan Bapak dan pemahaman Bapak mengenai virus ini, wabah ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Pertama tentu sebagai orang yang percaya, jika kita ada sampai saat ini adalah anugerah Tuhan saja, Ya, kebaikan Tuhan. Dan jika hari-hari ini kita menghadapi situasi global tentang menyebarnya atau menjangkitnya virus corona yang kita kenal dengan COVID-19, ini juga bagian tak terpisahkan dari cara Tuhan. puji Tuhan. Bagian tak terpisahkan, sekali lagi saya katakan, dengan cara Tuhan, karena segala sesuatu dalam pengaturannya. Dia memberkati kita, dia menganugerahkan kita sesuatu yang mendatangkan kebaikan sebagaimana perkataan firman juga. Tetapi jika juga virus ini menyebar, mengglobal ya di seantero dunia, karena dipastikan sudah mendekati 100% negara-negara di dunia telah terjangkiti oleh virus corona. Dan sebagaimana pertanyaan bahwa bagaimana kaitan dengan penggenapan firman, saya katakan tadi ini bagian tak terpisahkan dari cara Tuhan. Ya, Tuhan dapat mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi juga ketika Dia harus menyatakan kuasanya, maka siapa saja dapat dapat mengalami hal-hal yang di luar dugaan manusia. Ya, persoalan kematian semua kita mati, tidak ada yang mati. Istilah saya, kita sedang dalam antrean sebagaimana kita masuk di pom bensin. Tapi bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, itu di bawah tangan kuasa Tuhan. Saya kira simple. Ya. Iya, baiklah. Memang keadaan ini banyak kali, sering kali saya lihat hamba-hamba Tuhan, pendeta gembala, ya tentunya banyak tanggapan-tanggapan yang yang drastis sekali. Tapi saya percaya apa yang sudah dikatakan dari Pak Gem merupakan satu pemahaman yang untuk kita dapat mengerti. Dan berikut ini saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Pak Gem sendiri mengenai peraturan pemerintah menyangkut kita gereja yang hari-hari ini untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan dalam ibadah di gereja maupun di rayon-rayon atau di kolom-kolom kalau jemaat Gemim. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai aturan ini dan apa sikap kita untuk supaya kita tidak menjadikan hal yang merugikan dalam pengiringan iman kita kepada Tuhan? Ya, kita kembali juga kepada
berfirman bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia. Sekali. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, mereka tidak bawa kita untuk terjebak kepada sesuatu yang tidak kita ingini. Tetapi apa yang mereka upayakan itu, baik pemerintah di Indonesia ini maupun pemerintah negara-negara lain yang saat ini sudah terkena dengan virus corona. Mereka berupaya untuk dalam tanda kutip menyelamatkan warganya, ya, dengan cara dan upaya yang positif tentu, dengan mengalokasikan anggaran yang tidak kecil. Bahkan saya ekstrim, saya mau katakan kalau di Indonesia terus merebak, maka hentikan pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik. Katakanlah pembangunan tol, pembangunan bandara, pembangunan lainnya, MRT di Jakarta, hentikan. Arahkan semua anggaran itu bagi kemaslahatan masyarakat atau rakyat Republik Indonesia untuk tujuan kesehatan. Sebagaimana Badan Kesehatan Dunia WHO telah mengatur segala sesuatu yang kita kenal dengan protokol kesehatan, itu yang diikuti oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia ini, dan kita di Indonesia telah melakukannya. Tapi memang bahwa masih ada satu dua kelompok, satu dua komunitas yang seperti tidak tunduk kepada aturan pemerintah. Nah, ini tidak bisa kita generalisir bahwa Indonesia tidak tunduk kepada pemerintah, tapi sesungguhnya rakyat Indonesia itu tunduk kepada pemerintah, menjalankan aturan-aturan supaya virus itu tidak menyebar lebih luas bagi rakyat Indonesia. Ya, puji Tuhan. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pesan dan kesan Pak Gem sendiri mengenai kondisi yang sekarang terjadi, baik secara umum, ya, terlebih secara khusus dalam pelayanan, bahkan di wilayah, bahkan juga yang ada di Indonesia menyangkut dengan kondisi gereja GPDI yang ada di Indonesia ini. Kami persilakan. Ya, kalau secara umum katakanlah dalam lingkup pelayanan, ya, pelayanan semua gereja, bukan cuma GPDI tapi semua gereja, bahkan semua agama, ya, sangat terdampak oleh keadaan, oleh aturan ini, sehingga katakanlah ibadah itu tidak boleh dilaksanakan lagi di rumah. Bukan larangan, ini bukan larangan, tetapi sekali lagi untuk menghambat dan meminimalisir, karena kita ya mewabahnya virus corona. Karena itu kita tidak boleh berkerumun dalam jumlah yang banyak, kita harus jaga jarak, cuci tangan sebanyak mungkin, ya, dan hal-hal lain yang saya katakan meminimalisir itu. Saya suka menggunakan kata itu, meminimalisir, agar supaya virus corona itu tidak menyebar luas. Ya. Apalagi kita di GPDI. Kita di GPDI sebenarnya kalau juga kita hari-hari ini seperti dalam tanda kutip dibatasi untuk beribadah, itu bagian dari ketertundukan kita kepada anjuran pemerintah, anjuran pimpinan gereja kita, dan untuk supaya diharapkan gereja kita dalam hal ini mulai dari pimpinan sampai jemaat tidak ada yang akan terkena dengan virus yang kata orang, ya, sangat membahayakan, sangat menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, dan memang itu yang terjadi. Bahkan tenaga perawat, tenaga dokter, atau katakanlah tenaga medis tidak sedikit yang sudah terkena. Tapi kita berdoa supaya mereka, para medis yang belum terkena, tidak akan terkena, supaya mereka dapat melayani, ya, melaksanakan tugas mereka, profesi mereka, untuk supaya yang sudah terkena virus itu jadi sembuh. Itu harapan kita, ya, itu harapan kita.
Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Gem yang ada di Jemaat GPD Berea, sekaligus juga sebagai pimpinan Majelis Wilayah dan juga salah satu unsur Majelis Daerah yang ada di Sulawesi Mungkin Utara. ada yang saya tambahkan. Ya, baik, silakan. Sebagai umat percaya, ya, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, kita harus mengajarkan kepada jemaat sebagaimana Mazmur 91 ayat 5 dan seterusnya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, puji Tuhan. terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar. Nah, virus corona ini sampar. Nah, itu sudah difirmankan. Jadi tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita sudah tahu itu. Dan lebih khusus di jemaat saya melihat dengan beribadah di rumah masing-masing, ya, di rumah saja ada kebangunan rohani yang saya lihat. Artinya ketika ibadah di gereja, mereka yang memang dari sononya mereka sudah malas beribadah, mereka tidak datang beribadah di rumah. Tetapi ketika sebagaimana ungkapan jemput bola untuk ibadah, semua mereka beribadah, terlibat dalam beribadah. Iya, bahkan itu saya menganjurkan bahwa selama ibadah berlangsung tidak ada aktivitas lain kecuali ibadah. Dan sebagaimana biasanya selesai itu mereka juga memberi kewajiban mereka, apakah persembahan, apakah mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan. Mereka lakukan itu, ucapan syukur. Dan saya melihat tidak ada jemaat yang merasa berkekurangan, apalagi ketiadaan. Mereka tetap diberkati Tuhan karena mereka telah diajarkan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, apapun keadaan, bagaimanapun situasi, dan dimanapun kita berada. Saya kira itu, Pak. Ya, puji Tuhan, dahsyat sekali, ya, saudara. Kita sudah mendengarkan banyak wejangan, banyak pemahaman yang sangat positif untuk kita masuk atau mengalami situasi keadaan ini, dan kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat, Dia sanggup, luar biasa, akan menolong dan memberkati kita. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.